apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Begini mudahnya, ini nggak salah negara. Kalau saja justru dijadikan tersangka pembunuhan murni, nggak kebalik dunia ini. Anda ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jangan digeser masalahnya. Kopinya mana, kopinya mana. Sudah dilegalisasi oleh mantan ketua TPS. Beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Nah, siapa melakukan apa itu ya ini yang saya laporkan pagi ini pada Skrim. Bahkan katanya SBY harus diperiksa oleh Jaksa Agung. Bapak Presiden Jokowi juga telah mengetahui rekomendasi. Tapi beliau memerintahkan siapa, beliau saya minta Pak SBY jujur. Untuk ke depan memang kita masih akan melakukan pemeriksaan lagi. Ada 2 yang akan kita lakukan pemeriksaan. Antasari Azhar jadi hantu dalam hidup SBY. Antasari Azhar adalah orang yang merasa menjadi korban kekejaman rezim SBY. Dia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nasruddin. Pada akhirnya dia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini Antasari Azhar sudah bebas. Orang yang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari Azhar begitu marah dan dendam dengan SBY. Sebagai manusia normal, tentu ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Siapa sih manusia yang tidak ingin membalas ketika disakiti? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar memiliki cara sendiri untuk membalas dendam. Dia tidak ingin membuat SBY menderita dalam sekejap saja, namun secara pelan-pelan agar SBY merasakan kepedihan dalam waktu yang lama. Ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak ingin menerima dan mengirim SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY menderita. Ia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan proyek yang dari dinasti Cikeas. Antasari seperti ingin agar dinasti Cikeas benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup. Kondisi Indonesia menjadi amburadul dipimpin selama 2 periode oleh dinasti Cikeas. Ambisi dinasti Cikeas untuk kembali menancapkan kukunya di Indonesia terlihat ketika putra mahkota dinasti Cikeas AHY diorbankan di Pilkada DKI 2017 silam. AHY bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar SBY agar dinasti Cikeas tetap berpengaruh di Indonesia. AHY yang buta politik dipaksa bertarung di pilkada sepanas di DKI Jakarta. Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Yang sudah dizolimi oleh SBY tentu tidak ingin melihat dinasti Cikeas kembali berjaya. Dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menggagalkan ambisi SBY. Antasari Azhar muncul menjelang pencoblosan dan mengeluarkan pernyataan yang begitu memojokkan kubu SBY. SBY dibuat ketar-ketir, ia panik dan merasa namanya telah dicemarkan oleh Antasari. Ia naik pitam dan membantah pernyataan Antasari dan mengatakan bahwa itu semua fitnah yang keji. Antasari bisa dikatakan berhasil menggagalkan ambisi SBY dengan gilang gemilang. AHY gagal di putaran pertama dan hanya mendapat suara 17%. Angka yang cukup membuat kaget, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa faktor kekalahan telah AHY karena memang belum punya kualitas. Tapi serangan Antasari tetap berpengaruh terhadap kekalahan telak AHY. Jika Antasari tiba-tiba tidak muncul, AHY mungkin saja kalah, tapi tidak telak. Suara yang diperolehnya kemungkinan tidak terpaut jauh dengan suara Ahok dan Anies kala itu. Namun setelah AHY kalah telak, Antasari tidak muncul lagi. Ia seperti tidak serius untuk membongkar borok SBY dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Kemunculannya seolah-olah hanya untuk menggagalkan ambisi SBY. Ia seperti belum ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Ia akan muncul lagi ketika SBY kembali bertingkah belagu dan macam-macam. Terbukti, setelah sekian lama tidak muncul lagi, Antasari muncul dan lagi-lagi melakukan sesuatu yang terkait dengan SBY. SBY saat kembali bertingkah belagu dengan melaporkan Firman Wijaya dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik. Antasari muncul dan pasang badan untuk Firman. Antasari kembali muncul dan menjadi hantu dalam kehidupan SBY. Antasari membuat nyali SBY jadi ciut, seolah-olah Antasari ingin memperingatkan SBY agar tidak belagu.
merasa paling hebat sehingga kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Masa hanya gara-gara pernyataan itu saja SBY sudah merasa namanya dicemarkan? Tentu ini kebangetan. Setelah ini, mungkin SBY akan berpikir lagi untuk melanjutkan laporannya. Berhadapan dengan Antasari bukanlah ide yang bagus. Lebih baik membatalkan laporan daripada melawan musuh bebuyutan yang ingin balas dendam. Langkah Antasari pun sepertinya hanya sampai di sini. Ia akan bergerak jika SBY terus melanjutkan laporannya. Jika SBY kemudian menarik laporannya, Antasari juga akan diam dan tidak lagi muncul. Ia akan kembali muncul jika SBY kembali bertingkah belagu dan sewenang-wenang atau ketika SBY sedang ada proyek untuk mewujudkan ambisi politiknya. Jika di Pilpres SBY masih ambisius dan ikut melibatkan diri, kemungkinan Antasari akan muncul lagi dan menggagalkan ambisi SBY. Dia akan menjadi hantu yang selalu membayangi kehidupan SBY dan menggagalkan ambisi SBY untuk menancapkan cengkraman dinasti Cikeas di Indonesia.